Hari ini hari pertama puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim yang sedang berpuasa. Video ini berjudul Belajar Bahasa Inggris Mandiri atau Cara Mudah Belajar Bahasa Inggris. Karena akan meningkatkan vocab dan grammarmu secara bersamaan. Jadi tidak rugi ya. Sekali belajar dengan video ini, dua skill akan meningkat. Vocab dan grammar ya. Hemat waktu jadinya. Sekarang mari kita belajar vocab dulu. Vocab nomor 1043. Smuggle, smuggled, smuggled, menyelundupkan. Traffic, trafficked, trafficked, menjual atau berdagang. Ini bukan untuk ini ya, menjual makanan, bukan. Untuk barang-barang yang terlarang. Misalkan menjual narkoba, menjual berdagang manusia, gitu ya. Border, perbatasan. Drug, obat atau narkoba. Ocean, samudra. Through, melalui. Trafficker, nah kalau tadi traffic menjual, maka trafficker penjual atau pedagang ya. May, modal auxiliary, boleh mungkin. Sekarang jedakan dan hafalkan vocab ini sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh di-playkan lagi karena akan langsung saya tes. Nah, langsung saya tes ya. Ayo, apa arti trafficker? Vocab nomor 1048 tadi. Ayo apa? Penjual atau pedagang. Smuggle apa? Ayo. 1043. Apa? Ayo. Menyelundupkan. Sekarang beritanya terjemahkan ya. Jika sanggup, matikan suara saya, terjemahkan sendiri. Penjual atau pedagang narkoba mungkin menyelundupkan narkoba melalui perbatasan di samudra dan mungkin menjual atau berdagang narkoba di negara kita. Ini terjemahannya. Yang belum bisa menerjemahkan soal di atas dengan lancar, berarti belum hafal vocabnya. Mundurkan dan hafalkan dulu vocabnya. Karena hafal vocab akan memudahkanmu mengerjakan soal-soal grammar di video ini. Yang sudah hafal? Tambahkan lagi agar vocabmu makin banyak. Smuggler. Kalau tadi smuggle kan menyelundup. Kalau pakai ER, smuggler orangnya, yaitu penyelundup. Tricky, licin, lihai, penuh akal. To juga. Must, modal auxiliary. Pasti harus. Hafalkan lagi sampai ingat sekali seperti tadi. Sekarang saya akan mengajarkan grammar, yaitu kalimat verbal. Kalimat verbal itu kalimat yang predikatnya verb, kata kerja. Rumusnya adalah subjek ditambah modal auxiliary. Modal auxiliary itu apa? Yaitu ini. May, must, can, had better, should, will, shall. Nah, kata-kata itu ya. Setelah modal auxiliary harus diikuti verb atau kata kerja ke satu, tidak boleh pakai ss, gitu ya. Dan kalimat nominal. Kalimat nominal itu kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Bukan kata kerja itu apa? Bisa noun, kata benda, bisa adjektif, kata sifat, gitu ya. Rumusnya adalah subjek ditambah modal auxiliary. Nah, karena diikuti bukan kata kerja harus pakai be dulu. Be baru diikuti bukan kata kerja. Tuh beda ya. Kalau di yang rumus kiri yang verbal tidak ada be-nya. Kalau yang kanan karena belakangnya bukan kata kerja harus ada be-nya, itu ya. Contoh nih, misalkan ada soal seperti ini. Pedagang narkoba itu mungkin menyelundupkan narkoba melalui perbatasan di samudra dan mungkin memperdagangkannya di negara kita. Nah, ini mungkin kan modal auxiliary, jadi harus pakai rumus ini ya. Cuma nggak tahu yang kiri atau yang kanan. Kita lihat ada. Penentunya adalah predikatnya. Jadi setelah kata mungkin, nah ini penentu rumusnya. Menyelundupkan kan kata kerja, jadi harus pakai rumus yang ini, gitu kan? Nah, mari kita terjemahkan sekarang. Pedagang narkoba itu bahasa Inggrisnya itu dari itu dulu. The drug trafficker. Nah, baru subjeknya. The drug trafficker ya. Setelah itu kata rumus harus diikuti modal auxiliary, yaitu mungkin. Mungkin. Inggrisnya may. Nah, karena pakai rumus kiri, jangan pakai be ya. Jadi may tidak selalu diikuti be. Setelah itu harus diikuti kata kerja ke satu tanpa s. Nah, jadi menyelundupkannya ke satu tanpa s. Smuggle. Jadi may smuggle mungkin menyelundupkan, gitu kan? Rumus beres sampai sini. Kata-kata lain tinggal masukin aja. Narkoba, drugs, melalui, through, perbatasan, the border, ya. D-nya in, samudra, the ocean, dan-nya and. Nah, sekarang mungkin memperdagangkan, ada modal auxiliary lagi, pakai rumus ini lagi ya. Mungkinnya may ya, may yang ini ya. Karena memperdagangkan kata kerja,
Kan kata kerja ya, verbal berarti harus pakai rumus yang ini, bukan rumus yang ini ya. Nah, kan yang ini untuk bukan kata kerja. Jadi memperdagangkannya harus kata kerja. Jadi kata kerja ke satu tanpa S. Jadi may traffic. Jadi ini may traffic artinya mungkin memperdagangkan. Setelah beres rumus, kata-kata lain masukin aja. Nyahnya maksudnya the drugs. D-nya in. Negara kitanya our country. Gitu ya. Nah, jadi ini dua-duanya pakai rumus kalimat verbal. Nah, sekarang contoh nih yang harus pakai rumus kalimat nominal. Contohnya seperti ini. Penyelundup mungkin seorang penjual obat terlarang atau narkoba juga, gitu kan? Nah, ini kan mungkin modal auxiliary-nya. Nah, ini penjual penentu rumusnya, ini predikatnya. Penjual itu kan manusia. Manusia itu bukan kata kerja, tapi kata benda. Berarti harus pakai rumus yang untuk bukan verb, bukan kata kerja. Jadi harus ada be-nya sekarang, harus pakai rumus kanan ya. Nah, kan penjual itu noun. Berarti noun itu nominal bukan verb ya. Jadi pakai kanan. Yang ada be-nya. Jadi mari kita terjemahkan. Penyelundup itu jadi itu dulu, the smuggler. Ya, setelah itu karena pakai rumus kanan, pakai modal auxiliary-nya. Mungkin may. Ini kan pakai rumus kanan, harus ada be-nya. Nah, ini baru may ada be-nya ya. Nah, setelah may baru pakai be. Be. Kenapa pakai be? Karena ke belakangnya yaitu kata benda, nah bukan verb. Jadi harus pakai be dulu. Setelah be baru penjual narkoba, a drug trafficker, gitu ya. Terus masukin kata juga. Tuh. Nah, jadi ini kalimatnya, ini kalimat nominal yang nomor 2 ini. Kalimat nominal itu kalimat yang predikatnya bukan verb, tapi noun, kata benda. Seorang penjual kan kata benda, gitu ya. Contoh lagi kalimat nominalnya. Penyelundup itu pasti lihai. Nah, ini lihai itu kan kata sifat, adjektif ya. Jadi nggak boleh pakai rumus yang ini, yang kiri. Karena yang kiri untuk verb, pakai yang ini ya, yang kanan ya. Jadi mari kita terjemahkan. Penyelundup itu jadi itu dulu, the smuggler. Terus masukin kata pasti. Pastinya must. Karena lihai itu adjektif, jadi harus pakai rumus ini, harus pakai be dulu ya. Jadi setelah must baru masukin be dulu. Be baru masukin lihainya. Tricky gitu ya. Ini rumus yang sebelah kanan gitu ya. Sekarang jedakan, pelajari ulang sampai mengerti sekali dan sampai mengerti sekali. Buang 3 atau 4 menit, dipelajari ulang dengan dijedakan. Setelah itu hafalkan rumus ini yang kiri dan yang kanan ya. Karena nanti rumusnya juga akan dites sama saya. Saya akan ngasih soal seperti ini. Sebutkan rumus kalimat nominal. Guys, banyak jawab. Subjek tambah modal auxiliary tambah be tambah bukan verb gitu. Kalimat verbalnya subjek tambah modal auxiliary, nggak usah pakai verb, langsung kata kerja ke satu. Nah, akan dites rumus ini sama saya ya. Jadi harus hafal. Kenapa harus hafal rumus ini? Kalau rumus ini hafal, nanti ada berarti menguasai pelajaran modal auxiliary ya kalau hafal ya, dan akan bisa mengerjakan soal-soal selanjutnya ya. Sekarang jedakan, hafalkan dulu. Oke? Kalau sudah hafal, mari kita tes ya. Sebutkan rumus kalimat verbal yang modal auxiliary. Ayo, sebutkan. Ayo. Kalau belum hafal, mundurkan dulu ya. Iya. Subjek modal auxiliary verb 1 tanpa ss. Jangan pakai be ya. Sebutkan rumus kalimat nominalnya untuk modal auxiliary yang bukan kata kerjanya. Ayo, sebutkan. Iya. Subjek modal auxiliary pakai be kalau ini ya. Diikuti bukan verbnya. Bukan verbal itu bisa adjektif, kata sifat, bisa noun, kata benda, bisa adverb, kata keterangan. Ya gitu ya. Mari kita latihan sekarang. Ayo. Sementara saya tampilkan dulu kedua rumus saya, tapi nanti akan dihilangkan. Katanya kan tadi sudah hafal ya. Ini soal nih. Nah, perintahnya terjemahkan. Oh, disuruh terjemahkan dulu. Agar dapat memilih jawaban yang benar. Oh, kalau udah diterjemahkan, baru kita bisa memilih jawaban yang benar yang mana. Oh, terjemahkan dulu ya. Ayo kita terjemahkan. Penyelundup itu, jadi Mei mungkin ya, mungkin seorang penjual narkoba juga, gitu kan ya. Nah, kita lihat sekarang kalau diterjemahkan. Penjual narkoba atau penjual obat terlarang kan bukan kata kerja, berarti harus pakai rumus ini kan, harus ada be-nya ya. Oh, yang benar berarti maybe-nya gitu kan ya. Nah, yang benar maybe yang kanan gitu ya. Jadi dengan diterjemahkan akan tahu rumus harus pakai rumus kiri atau yang kanan ya. Ya. Lagi. Terjemahkan dulu. Penjual narkoba mungkin menyelundupkan
narkoba melalui perbatasan di samudra dan mungkin memperdagangkan atau menjual narkoba di negara kita. Ini terjemahannya. Nah, kita lihat sekarang. Kita lihat. Menyelundupkan, setelah ini penentu rumus ya, menyelundupkan. Menyelundupkan kan kata kerja, berarti harus pakai rumus yang ini ya, yang kiri ya. Nggak ada B-nya. Berarti yang benar yang nggak ada B-nya. May yang ini, gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, soal kedua. Mungkin menjual. Mungkin menjual. Menjual kan bukan kata kerja. Kata kerja ya. Kalau kata kerja pakai may juga. Ya, jadi ini kenapa pakai may? Karena smuggle menyelundupkan kata kerja. Kalau kata kerja pakai yang may, jangan ada B-nya. Yang ini juga sama. Kenapa pakai yang may? Karena traffic kata kerja, jadi pakai yang may. Jadi dua-duanya may sama may jawabannya. May dan may, yang ada B-nya ya, kayak gitu ya. Jika sanggup, matikan suara saya, jawab sendiri ya. Lagi, terjemahkan dulu. Penyelundup itu, Mas tadi pasti ya, pasti licik, pasti penuh akal, pasti lihai. Nah, lihai kata kerja bukan? Bukan, berarti harus pakai yang kanan ya, berarti harus ada B-nya. Nah, jadi jawabannya must be. Kenapa harus pakai must be? Karena ini bukan kata kerja tricky itu ya, tapi adjective kata sifat, jadi pakai yang ada B-nya, gitu ya. Nah, sekarang soalnya terjemahkan. Nah, tadi kan dari soalnya bahasa Inggris Indonesia kan, sekarang soalnya bahasa Indonesia terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tapi tetap kalimat verbal nominal ya. Kita cek dulu vocabnya. Penyelundup masih ingat dari S, smuggler itu dari T, penjualnya dari T, trafficker, narkoba, drugs, juganya tuh ya. Lah ini harus pakai rumus kiri, rumus kanan ya. Penentu rumus ini ya. Setelah modal ini kan modal auxiliary, penentu rumus setelah modal auxiliary-nya. Nah, ini penjual kan manusia, ada wujudnya. Bukan kata kerja, berarti harus pakai rumus ini yang ada B-nya, gitu ya. Oke, berarti karena ini penjual itu noun ya. Oke, terjemahkan jadi the smugglers may. Nah, ini penjual bukan kata kerja kan, baru may-nya ada B-nya. Maybe ya. A trafficker, narkoba dulu. A drug trafficker too. Ini jawabannya ya. Jadi maybe a drug trafficker too. Karena predikatnya noun. Noun itu kata benda ya. Oke, lagi soal nomor 2. Ya, kita lihat mungkin. Nah, ini penentu rumus. Menyelundupkan kata kerja. Jadi harus pakai rumus ini. Tidak boleh pakai B. Jadi may itu tidak selalu ada B-nya ya. Kalau diikuti kata kerja ya. Ayo, terjemahkan. Pedagang narkoba itu dari itu dulu. The drug trafficker, mungkin may, karena pakai rumus kiri jangan ada B-nya ya, langsung smuggle ya, pakai dia boleh. The drugs through the border in, samudra dari O, in the ocean, and ini modal auxiliary lagi, mungkin memperdagangkan kan kata kerja kan, jangan pakai B lagi, jadi langsung ya, and may traffic, nyatu the drugs in our country. Nah, gitu ya. Jadi ini may nggak boleh pakai be ya, may ya, karena kan ini kata kerja aktif ya. May struggle. Jadi kesalahan Inggris banyak semua setelah may itu ada be-nya selalu, belum tentu ya. Ini juga sama. Setelah may jangan pakai be, kan memperdagangkan atau menjual kan kata kerja ya, jadi jangan ada be-nya gitu ya. Lagi ya. Yuk, soal terakhir. Lihai masih ingat? Tricky ya. Pasti masih ingat? Must. Ayo. Pakai rumus kiri, rumus kanan ya. Kita lihat. Ini penentu rumus. Ini kan modal auxiliary. Setelah modal auxiliary, ini penentu rumusnya. Lihai kan bukan kata kerja ya, kata sifat adjective. Jadi harus pakai ini. Nah, sekarang baru ada B-nya. Ayo ya. Jadi, the smuggler must be tricky. Ya, ini baru ada B-nya ya, gitu ya. Oke ya. Padahal saya tadi padahal bilang ini adjective, verb, noun, saya belum begitu paham. Jadi saya agak pusing. Gak apa-apa. Nah, setelah ini kalau mau paham yang tadi apa ini ya? Bagaimana harus membedakan verb, noun, adjective kan tadi pelajaran
berdasarkan pengetahuan cara membedakan verb non adjektif ya. Gimana pengen paham pelajaran ini? Nih, klik yang kanan ini nih. Nah, yang kanan ini diklik. Sekarang nanti akan ketemu apa itu verb, apa itu noun, apa itu adjektif dengan videonya ya. Jangan lupa tonton ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Tadi bisa menjawab mungkin karena dibantu suara saya. Jika suara